Belilah perusahaan yang perkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya perkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Ya, untuk kali ini saya mau bahas BUVA ya, Bukit Uluwatu Villa gitu. Ini saham request ya. Jadi kalau teman-teman ada saham request langsung aja tulis di kolom komentarnya supaya nanti saya bahas. Dan jadi kita lihatnya kinerjanya menarik nggak ya di 2025 Q3-nya ya. Oke, jadi kita disclaimer dulu ya. Jadi video ini disusun oleh saya Edu dengan tujuan sharing analisis ya. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual atau hal saham dibahas ya, Bufa. Jadi setiap putusan investasi sepenuhnya jadi tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi do your own research, silakan analisis sendiri ya, analisis lebih lanjut kalau memang perusahaan ini menarik. Jangan jadikan analisis ini sebagai analisis yang utama. Oke, jadi untuk setiap perusahaan yang ada di bursa efek, sebelum saya beli sahamnya, saya biasanya perlu 3 kriteria utama. Yang pertama itu harus bagi dividen. Ya, kenapa perusahaan itu harus bagi dividen? Gitu, karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya. Ya, jadi keuntungan itu nyata, nggak cuma untung di atas kertas saja. Ya, jadi perusahaan menyisihkan keuntungan itu dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Makanya dia memperkaya seluruh pemegang sahamnya. Nah, kalau dia nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut hanya berkaya pejabat atau owner perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Nah, kenapa? Karena apa ya, top manajemen, komisaris dan direksi ini kan gajinya ratusan juta setiap bulannya. Jadi kalau mereka mengelolanya asal-asalan, nggak profesional, harga sahamnya turun terus, mereka nggak peduli juga karena mereka udah nyaman, tenang gitu ya, dapat gaji dari perusahaan ya ratusan juta setiap bulannya, tinggal duduk tenang aja. Nah, sekarang kita ya kita harus hati-hati gitu ya, karena kita cuma dapatnya sedikit ya, cuma dari dividen dan dari capital gain. Makanya pastinya perusahaan yang bagi dividen itu biasanya punya kondisi bisnis yang sehat ya. Jadi kalau kondisi bisnisnya lagi susah gitu ya, utang terlalu besar, rugi melulu, arus kasnya susah, ya dia akan bagi dividen ya. Makanya kalau teman-teman udah tahu nih ada perusahaan yang bagi dividen rutin, punya kondisi bisnis yang sehat, pastiin tuh beli di bawah nilai wajar ya. Jangan beli ketikanya harganya di pucuk ya, karena nanti apa, takutnya rawan koreksi gitu ya, rawan koreksi, floating loss, terus nggak mau cut loss ya nyangkut gitu ya. Nah, jadi makanya teman-teman sebelum berinvestasi harus gunakan akal sehat Anda ya. Jadi intinya jangan FOMO ya, itu jangan juga apa ya, jangan percaya sama saya, dan teman-teman harus analisis sendiri ya supaya teman-teman itu punya alasan yang jelas gitu ya kenapa harus beli saham tersebut. Maka kita harus memegang prinsip berinvestasi ya, harus sabar, harus orientasinya jangka panjang ya, nggak bisa kita mengharapkan keuntungan yang besar itu jangka pendek. Dan juga fokus pada value ya, jadi hitung dulu value-nya gitu ya dengan metode valuasi teman-teman, lalu tentukan entry price-nya. Nah, kenapa ini harus dipegang ya prinsip ini? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang ya, bukan jangka pendek. Karena kalau jangka pendek nggak akan ada hubungan antara harga dengan kinerja. Jadi perusahaan yang buruk, yang jelek pun banyak yang digoreng berkali-kali lipat ya harganya dan apa ya namanya. Tapi kembali lagi gitu ya, harga yang digoreng itu kalau memang kinerjanya buruk, nanti juga akan turun lagi gitu ya, dan akhirnya banyak meninggalkan investor yang nyangkut di harga atas gitu. Lalu mereka ya marah-marah di media sosial dan apa, menyalahkan bursa ya, dan bilang investasi saham itu nggak benar. Dan jadi saya berharap gitu ya, saya dan teman-teman ya, kita memegang prinsip ini dan kita jangan sampai jadi investor yang seperti itu ya. Dan kita lihat ya, untuk si BUVA ini kita analisis ya laporan keuangannya dari sudut pandang saya. Jadi ini hanya sebagian kecil dari fundamental ya, dan hanya menilai kinerja masa lalu perusahaan ya sampai 2025 Q3. Jadi yang Q4 sekarang berjalan, tahun kedepannya gimana ya, silahkan proyeksikan sendiri ya, masih bagus atau enggak. Sekali lagi ya, kita hanya menghitung dari laporan keuangan ya, kita menilainya gitu, bukan pada harga sahamnya gitu. Jadi pentingnya buat saya, karena si laporan keuangan itu nanti akan bercerita tentang kondisi perusahaannya lagi sehat atau lagi sakit. Dan teman-teman bisa download ya, ini Excel-nya gitu ya, nanti data-datanya akan dipindahkan, dan Excel ini bisa di-download, linknya ada di deskripsi video ya, passwordnya ALK Edwin. Oke, untuk BUVA gitu ya, kita langsung ke analisis. Itu saya minum dulu sebentar ya. Oke, untuk BUVA ini kayaknya mungkin baru IPO ya, karena dia apa namanya masih tergolong baru buat di telinga saya, dan saya nggak menemukan ya riwayat pembagian dividennya. Jadi kalau nggak ada riwayat pembagian dividen ya, saya asumsikan perusahaan ini belum stabil dari bisnisnya ya. Jadi kalau memang tertadi untung ya hanya untungnya di atas kertas aja gitu. Kenapa? Ya tadi nggak ada nilai tambah yang bisa dibagikan oleh perusahaan kepada kita pemegang sahamnya. Jadi perusahaan yang seperti ini ya nggak menarik buat saya. Jadi saya langsung close aja laporan keuangannya, terus ya cari saham lain. Oke, kita langsung cek aja ya untuk Kastara Kas ya. Setelah kita lihat ini satuannya rupiah penuh ya, jadi ini diganti dulu.
Oke, jadi untuk kas tarakas gitu ya, kenapa harus dilihat? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang dimiliki perusahaan, jumlah uang yang apa ada di dalam dompet perusahaan ya. Jadi apa namanya si uang ini punya fungsi ya untuk apa aja, untuk bayar operasional, ekspansi usaha dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit nih kayak sekarang nih. Ini ada penurunan nih lumayan tuh hampir setengahnya, setengah kurang ya. Karena kalau terlalu sedikit nanti bisa terganggu operasional atau ketiganya ya. Dan kalau nilai terlalu besar juga ya waspada ya, tanda tanya ngapain perusahaan itu menumpuk kas terlalu besar gitu. Nah oke, kita langsung apa namanya cek ke bagian ekuitas ya. Nah, di ekuitas langsung pilih saldo laba yang ini nilainya, dan karena dia nggak bagi dividen, jawabannya ternyata ada di sini ya teman-teman. Jadi kita pindahkan dulu defisitnya ya, ini angkanya ya. Dan apa namanya, teman-teman lihat ya, ini saldo labanya negatif ya, lihat tuh. Dan teman-teman yang udah sering menyimak video saya pasti tahu ya apa maksudnya. Jadi saldo laba ini adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya jadi si Bufa gitu ya, ini kan saldo laba negatif nih ya. Artinya si Bufa ini dari pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 telah mengakumulasikan total kerugian ya, alias rugi melulu sampai dengan 1,2 triliun. Benarnya juta, miliar, triliun, 1,2 triliun bro ya. Dari pertama kali berdiri sampai sekarang nggak pernah untung gitu secara akumulasi. Jadi perusahaan ini nggak akan bisa bagi dividen karena saldo labanya negatif. Jadi kalau yang perusahaan seperti ini udah termasuk kategori perusahaan bermasalah buat saya. Jadi kalau perusahaan bermasalah, harganya digoreng naik gitu ya, saya nggak peduli gitu ya, nggak akan beli juga sahamnya. Karena perusahaan seperti ini ya kembali lagi ya, biasanya kurang sehat jangka panjangnya, kecuali kalau memang dia kinerja membaik ya, saldo laba jadi positif, itu beda cerita. Kayaknya jadi kita langsung cek ke bagian ekuitas pemilik ya, yang ini nilainya. Nah, jadi apa namanya, teman-teman bisa lihat nih ya. Lihat apa? Lihat dari struktur modalnya gitu. Setelah kita pindahkan dulu si apa KNPW-nya ya. Nah, jadi teman-teman lihat nih ya. Jadi perusahaan ini dengan perusahaan yang apa namanya, yang rugi melulu gitu, yang defisit, di harganya sangat premium ya, PBV di 26 kali. Padahal PBV cuma 59 gitu. Dan teman-teman apa ya namanya? Ini kan kita bisa lihat ya dari struktur modal gitu, karena ini menarik. Lihat ya, untuk modal awal ini 1,4 triliun modal awal. Lalu ada surplus revaluasi atas aset tetap ya. Jadi ini biasanya kalau saya mengambil nilai di atas kertas aja ya, karena kan dia revaluasi, jadi hanya ya dihitung-hitung lagi aja gitu, dirasa-rasa aja ya. Makanya dia modalnya ya naik gitu, ada keuntungan surplus. Tapi kembali lagi, karena dia rugi melulu, defisit, dia mengurangi modalnya. Tuh, jadi sebenarnya ini kan modalnya 1,4 ya. Total kerugian 1,2. Jadi sebenarnya modal sudah hampir habis. Gitu ya, dia nggak akan bisa bagi dividen. Jadi ini ya secara struktur modal juga nggak sehat ya. Oke ya, jadi ya kembali ya tadi struktur apa, perusahaan ini, perusahaan yang bermasalah ini buat saya ya, di harganya super premium ya di 26. Oke, langsung kita cek ke bagian laba rugi. Langsung pilih pendapatan ya. Nah, pendapatan ini kenapa harus dilihat? Karena pendapatan ini adalah indikator pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan ya. Jadi nilainya harus dia cenderung naik seperti gini. Jadi kalau dia cenderung naik ya artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan ini ya dia apa ya, disukai lah ya, relevan untuk customer gitu, dibeli terus. Nanti si pendapatan akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa. Nanti keluar laba bruto ya, yang ini nilainya. Nah, si laba bruto ini itu angka kunci juga gitu ya. Jadi untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya ya, alias menghitung inti efisiensi perusahaan. Dilihat dari gross profit marginnya ini 69%. Jadi ibaratnya teman-teman menjual barangnya 100.000 nih ya, contohnya 100.000, 69.000-nya itu adalah untung kotornya ya. Jadi 31.000 itu adalah harga modal barang atau jasa. Jadi ini marginnya tebal. Cari yang setebal Cari yang setebal mungkin sesuai dengan sektornya. Karena apa? Semakin besar laba bruto, biasanya akan semakin besar laba bersihnya. Karena nanti si laba bruto akan dikurangi oleh beban usaha, beban lain-lain, dan beban pajak. Ya, nanti keluar laba periode berjalan yang ini nilainya. Ya. Oke, kita pindahkan dulu ya laba bersihnya. Oke ya. Nah, ini kita lihat ya. Jadi
perusahaan ini yang rugi melulu ini, lihat pairnya itu 261 ya, sebelumnya 1994 gitu. Jadi teman-teman harus tahu ya, pair itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan EPS-nya yang konstan ya. Jadi kalau teman-teman beli ini BUFA itu di ekspektasinya sudah balik modal itu dalam 261 tahun ya. 2 abad ya, 260 tahun. Nggak tahu nih masih hidup atau nggak tahu udah ada apa namanya obat untuk apa awet panjang umur gitu. Jadi ini secara profitabilitas ini sangat kemahalan ya. Jadi nggak menarik. Makanya kenapa kan banyak apa investor-investor kalau menggunakan pair itu cari yang di bawah 10 lah ya. Kalau di bawah 5, di bawah 10 gitu, rata-ratanya di 15 ya. Kenapa? Masih masuk akal. Kalau ini nggak masuk akal, apalagi di kinerja periode sebelumnya ya, 1990 ya, jadi hampir 2 milenium. Nah, jadi terlalu mahal ini ya. Oke ya, jadi setelah itu kita cek ke bagian laporan arus kasnya. Di arus kas ini untuk memvalidasi apa kegiatan operasional perusahaan ya, terutama untuk bagian pendapatan. Nah, ini kita lihat yang paling atas ini ya, penerimaan kasnya. Nah, ini harus dilihat ya teman-teman. Kenapa gitu ya? Karena gini ya, kalau pendapatan itu kan sifatnya akrual ya, jadi hanya di atas kertas dicatat. Tapi kalau kas, ini berdasarkan uang kas yang keluar masuk perusahaan ya. Jadi si Bufa ini kan dia bilang pendapatannya 288 miliar ya. Nah, uang kas yang diterima itu 294 miliar. Customer bayarnya 294 miliar. Ini bagus ya, rasionya tinggi. Artinya kalau rasionya seperti ini 100%, artinya customer tuh bayarnya selalu full ya, nggak cuman setengah-setengah gitu ya. Jadi nggak ngutang lah gitu, gampang ya. Kenapa? Penting kas ini harus tinggi rasionya, karena dia digunakan untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Sekarang kita lihat, dia udah terima uang ya 294 miliar, dia bayar operasional ya, bayar subkontraktor, supplier, karyawan, pajak, bunga, bla bla bla, nanti keluar net CFO yang ini. Nilainya harus positif seperti ini ya. Kalau dia positif, dia artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai gitu ya. Jadi uangnya itu nggak cuman habis dari bayar operasional aja. Iya dong gitu ya, buat apa punya bisnis yang uangnya habis hanya untuk bayar karyawan, bayar supplier doang ya kita, terus nggak ada uang sisa. Jangan seperti itu. Nah, tapi uniknya perusahaan ini kalau kita lihat secara apa aktivitas investasi atau aktivitas ekspansi usaha, ini agresif sekali ya, nilainya negatif. Tuh, pembelian aset tetap, penambahan uang muka investasi ya, nilai negatifnya besar dan melebihi nilai CFO-nya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya gitu ya, apa namanya? CFO-nya lebih kecil dari net CFI, biasanya dia pasti perlu pinjaman ke bank untuk menutupi ekspansinya. Dan ini tuh benar di sini. Ya, nilainya negatif di CFF-nya. Nah, ini kita pindahkan dulu CFF-nya. Ya, dipindahkan dulu. Nah, ini kita lihat tuh. Kalau nilainya negatif gitu ya. Gitu ya, artinya sebenarnya dia bagus. Ya, gitu. Jadi yang tadi saya sampaikan saya agak keliru. Kenapa? Karena apa, dia negatif ya, gitu. Karena bisa gini, kalau misalnya dia negatif terlalu besar, biasanya dia ambil pinjaman ya untuk membantu membiayai ekspansinya. Tapi ini negatifnya, jadi kalau negatif ini dia bagus. Kenapa? Dia berusaha untuk melunasi pinjaman tuh. Pembayaran pinjaman, ya pembayaran dia sewa, pembayaran pihak berwenang. Jadi berusaha untuk apa? Melunasi pinjaman, nilai negatif. Nah, cuman ini kita lihat ya, pola arus kaca kan ini plus min. Sebenarnya ini pola yang sehat sebenarnya ya. Cuman dia ini nggak sehat karena ada penurunan kas yang terlalu besar. Ya, dan ini kita lihat nih, maka posisi kas ini dia melemah. Sangat melemah ya, dan kita bisa lihat gitu ya, maksudnya perusahaan yang defisit kan tadi udah dijelaskannya dia nggak akan bisa bagi dividen, dan secara arus kas juga ini nggak akan bisa bagi dividen juga kalau misalnya ini positif kalau dengan kondisi seperti ini. Karena apa? Nggak ada uang sisa. Ya, uangnya tuh ada nih, CFO-nya positif, bayar operasional ya ada sisa, terus bayar ekspansi dan juga bayar pinjaman kan habis ya, makanya penurunan kas, jadi harus keluar uang dari dompet ya. Makanya dengan pola seperti ini pemegang saham pun nggak dapat uang apa-apa gitu, jadi nggak ada nilai tambah gitu ya. Dan perusahaan yang seperti ini biasanya, ini berarti properti ya, properti biasanya kadang rasio lancarnya kecil ya. Kita lihat dulu ya, rasio lancar ini 146 ya, dia satu lebih ya. Kas rasionya ini 123. Sebenarnya untuk cash rasionya ini sebenarnya masih sehat ya gitu, karena dia bisa langsung melunasi itu pinjaman ke bank gitu. Nah, lalu kita cek juga apa DR-nya 584 ya, DR-nya secara ini masih aman ya, masih oke.
untuk long term debt-nya ini juga masih aman ya. Cuman kembali lagi ya, perusahaannya kan defisit, artinya dia rugi melulu. Ya, jadi keuntungan ini harus menghapus dulu si defisitnya ini. Gitu ya. Jadi ini perlu, kalau misalnya dia untungnya 108 miliar, dia berarti perlu kurang lebih 12 tahun untuk menghapus defisitnya. Gitu, supaya dia kembali jadi positif ya. Jadi setelah kita pindahkan data-datanya, jelas ya perusahaan ini sama sekali nggak menarik ya, karena nggak ada bagi dividen ya, berarti apa ya namanya, nggak stabil ya. Dan itu terbukti lewat apa, saldo labanya negatif ya, alias masih rugi melulu ya, menanggung kerugian dari yang sebelum-sebelumnya. Dan PBV-nya juga dihargainya premium ya untuk perusahaan yang defisit seperti ini ya, 26 kali dengan masa tunggu ya PR 261 tahun ya. Nah, secara pola arus kas ini sebenarnya, secara kalau pola textbook ya betul ya, plus min min sehat gitu ya, plus min min, cuman ya nggak sehat karena penurunan kas yang terlalu besar ya. Dan kalau kita lihat tadi, cek apa yang kecil-kecilnya ya, apa ya, pemegang saham nggak dapat uang sisa juga gitu. Jadi meskipun polanya dia apa plus min min, ya nggak bagus buat saya ya. Jadi apa, Bufa ini ya nggak menarik ya gitu ya buat saya, termasuk kategori perusahaan bermasalah gitu secara apa, ekuitasnya, struktur modalnya. Cuman nggak tahu nih ya, buat teman-teman masih bagus gak si Bufa gitu. Jadi kalau teman-teman ada pendapat yang lain, boleh sampaikannya di kolom komentar supaya yang lain juga tahu gitu. Oke teman-teman, itu aja mungkin sharing saya untuk Bufa ya. Jadi apa ya namanya ya, kalau teman-teman ada saham request gitu ya, sampaikan ya supaya nanti saya bahas. Ada pertanyaan seputar investasi saham juga tulis aja gitu, nanti akan saya respon ya. Dan apa namanya ya, semoga sharing dari saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.